Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kami menyediakan layanan online bagi Bapak Ibu, saudara atau saudari yang rindu menerima Tuhan Yesus atau lahir baru. Kami menyediakan layanan permohonan doa bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit atau sedang dalam pergumulan. Bagi Bapak Ibu, saudara atau saudari yang ingin melakukan baptis agar dapat menghubungi Bapak Simanung Khalid dan Bapak Sembiring. Jadwal ibadah online setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube GBI Anugerah Gria Sri 2. Setiap hari Sabtu ada ibadah Youth NGC jam 7 malam di aplikasi Zoom. Kami rindu agar Bapak Ibu dapat mengikuti menara doa pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 malam di aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu, saudara atau saudari yang beribadah lewat streaming bisa menyalurkan persembahan dan persepuluhan melalui Bank BCA nomor rekening 522 143 773 atau langsung ke bendahara gereja. Pendaftaran PAUD Eklesia sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak yang mau mendaftarkan, bisa menghubungi Ibu Rostani atau pengurus gereja yang lain. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami ingin menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hadirat-Mu yang sama menjamah setiap rumah-rumah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan kita. Mari dengan penuh sukacita saudara kita memuji Dia. Haleluya. Sebab Dia ada terus kasih setianya dalam hidup kita. Mulai hari ini dan selama-lamanya. Dia ada terus. Dia ada terus. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya
Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan nyatakan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Ini doa kami Tuhan, sebab kami orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan pelihara hidup kami. Hanya Yesus penolongnya. Mari sama-sama dengan segenap hati, dengan penuh kelembutan nyatakan yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari sama-sama ini jadikan doa kita. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami bawa dalam pujian penyembahan kami. Amin. Kami berserah, kami percaya, kami punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang pasti menolong hidup kami. Mari sekali lagi nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Mari setiap orang yang percaya, mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan segenap hati, menyatakan pujian ini dengan iman yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah,
tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami percaya Allah menyertai kami. Amin, amin. Engkau yang menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam bangsa kami, bahkan dalam kota, desa, dan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang sedang menonton live streaming ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapannya. Mari sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau nyatakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih. Ini iman percaya kami Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari jemaat Tuhan, sama-sama satukan jiwa kita. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dan kami nyatakan kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Terima kasih Tuhan,
kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kesempatan yang ada kami pakai Tuhan untuk beribadah kepadamu. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan pesan isi hati Tuhan di hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan semua Tuhan, para jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah-rumah saat ini Tuhan, boleh dia mendengarkan Tuhan akan pesan Tuhan hari ini. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau yang mengurapinya dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini berada di rumah untuk beribadah saat ini. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Agustus, di mana kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76. Mungkin seperti biasa kita melakukan perayaan ini banyak sekali dengan perayaan, tetapi hari ini, perayaan di tahun ini mungkin tidak bisa seperti biasa karena situasi pandemi yang ada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kemerdekaan tentu tidak hanya bebas dari penjajahan atau perbudakan jasmani, tetapi merdeka secara rohani. Merdeka secara rohani. Nah, sebelum kita ke sana, kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka yang terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, merdeka yang disampaikan di dalam firman Tuhan saat ini adalah merdeka secara rohani. Apa itu merdeka secara rohani? Yaitu seseorang yang percaya kepada Kristus dengan kesungguhan hati, pada klimaksnya akan mengalami atau merdeka di dalam Kristus. Jadi dari sini dapat kita lihat maknanya. Makna merdeka secara rohani adalah seseorang yang bebas dari keterikatan dosa, hidup di bawah dosa, jadi tidak terikat lagi atau tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita baca di Efesus 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Artinya punya pendirian yang teguh. Pendirian yang teguh itu terhadap firman Tuhan yang membawa kepada kita damai sejahtera, yang membawa kita di dalam sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari poin yang kita baca dari Galatia 5 ayat 13 ini, ada 3 poin. Sekali lagi saya bacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Poin pertama, kita dipanggil untuk merdeka.
Saya ambil ilustrasi Bapak Ibu. Seorang tukang sayur yang memikul barang dagangannya menuju ke pasar. Pada saat dia memikul barang dagangannya, semua mobil bak terbuka. Berhenti dan supirnya mempersilahkan tukang sayur tadi untuk naik ke bak mobil belakang, supaya tukang sayur ini tidak berjalan menuju pasar. Tukang sayur ini naik ke mobil, dan ketika mobil naik, ternyata tukang sayur ini masih memikul barang dagangannya. Ini menggambarkan bahwa seseorang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Kristus, tetapi masih memikul dosa-dosanya. Masih memikul dosa-dosanya, sudah diberikan kebebasan, sudah diberikan kemerdekaan, tetapi masih memikul dosa-dosa. Di poin pertama dikatakan kita dipanggil untuk merdeka. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita muliakan di dalam nama Tuhan Yesus sudah memilih dan memanggil kita untuk ditebus dan untuk dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari perhambaan dosa, dari kejahatan, dari hawa nafsu. Jadi kita harus meninggalkan segala apa yang dikatakan di sini, perhambaan dosa, kejahatan, dan hawa nafsu. Jadi kita akan mengalami kemerdekaan rohani. Di poin kedua, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan mempergunakan kesempatan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Kemerdekaan yang kita terima dengan cuma-cuma, jangan kita manfaatkan untuk menurut dan memuaskan hawa nafsu kita. Kemerdekaan yang sudah kita terima ini, pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga adalah anugerah buat kita yang sudah membenarkan kita karena iman kita kepadanya. Namun sebaliknya, jangan terjebak dalam dosa dan kesalahan. Artinya kita pergunakan kesempatan itu untuk berdoa, beribadah, bersyukur. Bahkan di gereja kita dikatakan napasnya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Itulah yang senantiasa kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di poin yang ketiga dikatakan di sini adalah melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Kita harus melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita dengan baik, bahkan sangat teramat baik. Ia memberikan nyawanya bagi kita, menebus dosa kita dengan darahnya. Artinya kita melayani dengan kasih adalah pertanda orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Kita melayani, dikatakan di sini melayani dengan kasih. Di masa pandemik seperti ini adalah kesempatan buat kita untuk melayani dengan kasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kesempatan yang indah melayani dengan kasih.
Mungkin di tetanggamu kah, teman segereja kah, banyak sekali yang perlu kita layani. Bukan hanya dengan secara materi, tetapi mendoakan, memberikan semangat mereka yang saat ini mungkin sakit. Itu adalah melayani dengan kasih. Saya percaya Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan, kita sudah dimerdekakan. Kita berdoa juga di kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-76 ini. Doa kita sama-sama, bangsa kita ini merdeka, bangsa kita ini bebas dari COVID-19. Tentunya kita akan melakukan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Lakukan protokol kesehatan, lakukan apalagi saat ini Tuhan yang sudah ada itu vaksinasi. Jangan sampai tidak ada yang tervaksin. Artinya kita dengan melakukan itu, puji Tuhan, kita akan merdeka, kita akan bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa yang baik atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang sampai saat ini boleh kami terima pribadi lepas pribadi kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu pelayanannya dimanapun Tuhan Yesus tempatkan hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh melayani, dan kami percaya Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus banyak jiwa dimenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan, saat-saat ini Tuhan, kami tidak dapat beribadah Tuhan Yesus di rumah-Mu, di gereja Tuhan. Kami tidak dapat bertemu muka Tuhan Yesus satu dengan yang lainnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bukan satu halangan untuk kami boleh beribadah Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan percaya Bapa yang baik, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Itu karena kasih anugerah-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan kami berada, bahkan Tuhan Yesus rumah-rumah, di tempat kami Tuhan Yesus beribadah Tuhan, Tuhan memberkati kami Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat-Mu yang memiliki pergumulan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa pergumulan mereka Tuhan Yesus, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan Yesus. Engkau sanggup mengangkat setiap beban berat mereka Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau sanggup memberikan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan mulai memberikan setiap hati pikiran mereka Tuhan tertuju kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mereka Tuhan yang saat ini di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, mereka yang terkena PHK, mereka yang terkena pengurangan pekerjaan Tuhan, Tuhan Engkau sanggup memberikan pekerjaan atas mereka Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberikan waktu yang tepat atas mereka Tuhan, untuk mereka boleh menerima panggilan-panggilan dari perusahaan-perusahaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa ini Tuhan Yesus, bangsa Indonesia sedang mengalami COVID-19 Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan rencana-Mu yang indah untuk bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah bangsa negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, seluruh umat yang ada di Indonesia bahkan di dunia Tuhan, mereka lebih dekat lagi Tuhan Yesus terhadap Engkau Bapa yang baik. Mereka mencari Engkau Tuhan Yesus. Mereka berdoa, mereka Tuhan berseru atas nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tapi satu hal Tuhan Yesus yang kami mau Bapa yang baik, biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan berlalu Tuhan Yesus dari negara Indonesia, bahkan dari seluruh dunia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran Presiden dan Wakil Presiden Tuhan Yesus. Mereka Tuhan yang memberikan rencana-rencana atas penanganan COVID-19 ini Tuhan di Indonesia ini Bapa yang baik. Apapun Tuhan yang menjadi program mereka Tuhan, Tuhan menyertainya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Kau memberkati kementerian yang ada, polisi, TNI Tuhan, kejaksaan Tuhan, bahkan sampai dengan RT RW Tuhan memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
kami akan melihat Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, penurunan ke COVID ini Tuhan Yesus akan tercapai Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, saat ini negara kami, pemerintah Tuhan, begitu gencar-gencarnya Tuhan melakukan vaksinnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan seluruh rakyat Indonesia menerima vaksin ini Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan atas setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus mengambil bagian Tuhan dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati segala aspek kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di saat kami memberikan hati kami untuk kami boleh melayani Tuhan, kami akan menerima berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu akan tercurah atas kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah Tuhan doa kami Tuhan yang kurang sempurna ini Bapa. Kau sempurnakan Tuhan Yesus seperti doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan dan minuman kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan yang berada di rumah, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.